mengikutinya 6 hari dari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Ibnu Hajar menukil hadis ini dari kitab Sahih Muslim. Dan hadis ini merupakan hadis yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam pembahasan tentang puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Saya bacakan penjelasan yang dikemukakan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Beliau menuliskan, "Hakadza warada mu'annatsan ma'anna mumayyisahu ayyam wa hiya muzakkar. Lianna ismal adad idza lam yuzkar mumayyisuhu jasa fihi al-wajhani kama sharah bihi an-nuha." Ini masih penjelasan seputar aspek kebahasaan ya. Beliau mengatakan seperti itulah terdapat di dalam hadis disebutkan sittan ya, sittan. Padahal sebetulnya mumayyiznya yaitu ayyam adalah muzakkar. Karena isim adat kalau tidak disebut mumayyiznya maka boleh menggunakan bentuk muzakkar, boleh juga bentuk muannas. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab ketika misalnya ayam, maka yang sesuai itu adalah sittata ayam ya, sittata ayam. Beda misalnya kalau rakaat maka khamsa atau arba'ah rakaat ya, atau salah rakaat. Ini aspek kebahasaan saja, berkaitan dengan persoalan hukum. Jadi dalam hadis ini digunakan kata sittan bukan sittata karena kata harinya tidak disebut. Seandainya kata harinya disebut maka akan dikatakan sittata ayyam, dan dua-duanya boleh sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ahli nahwu. Nah, sekarang kita masuk kepada aspek hukumnya. Fihi dalilun ala istihbabi saumi sittati ayyamin min Syawal. Hadis ini memuat atau mengandung dalil dianjurkannya berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Hadis inilah yang menjadi dalil istihbab anjuran untuk berpuasa di bulan Syawal. Wa huwa mazhabu jama'atin minal ali wa Ahmad wa Syafi'i. Dan itulah mazhab pendapat dari sekelompok ulama dari Ahlul Bait. Begitu juga pendapat dari Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, dan pendapat Imam Syafi'i. Ini tidak disebutkan pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Karena kedua ulama tersebut sebetulnya mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum dari puasa Syawal. Wa qala Malik, kalau menurut Imam Malik, yukrahu saumuha. Puasa Syawal itu hukumnya malah makruh. Pendapatnya Imam Malik. Mungkin pendapat ini tidak begitu populer. Tapi itulah pendapat ulama kita, pendapat Imam Malik. Tentu beliau juga punya argumen, punya alasan mengapa sampai beliau berpendapat bahwa puasa Syawal itu hukumnya makruh. Qala, beliau berkata, li'annahu ma ra'a ahadan min ahlil ilmi yasumuha wa li'alla yuzannu wujubuha. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik sehingga beliau berpendapat bahwa puasa Syawal itu hukumnya makruh. Yang pertama, beliau tidak pernah melihat ahli ilmu yang melaksanakan puasa ini di Madinah. Beliau ini adalah imam besar, imamnya penduduk Madinah. Dan selama beliau berada di Madinah, karena beliau adalah termasuk generasi tabi'in, beliau tidak pernah menemukan ulama dari generasi di atasnya, itu generasi tabi'in, yang melaksanakan puasa Syawal.
Alasan yang kedua yang beliau kemukakan, supaya puasa ini tidak dianggap sebagai puasa yang wajib. Itu dua alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik. Untuk alasan yang pertama, penting dipahami bahwa dalil-dalil agama itu ada yang disepakati oleh ulama. Al-adillatu al-muttafaqu alaiha. Tapi ada juga al-adillah al-mukhtalafu fiha. Dalil-dalil yang berbeda pendapat ulama kita. Dalil yang sudah pasti disepakati oleh ulama, yaitu dalil Al-Quran dan hadis. Itu disepakati oleh semua ulama. Kemudian ijma'. Meskipun ada yang membatasi hanya pada ijma' sahabat saja. Ada juga yang memperluas ijma' ulama dari kalangan kaum muslimin secara umum. Kemudian kias, itu paling tidak 4 yang diterima secara konsensus oleh para ulama kita. Adapun dalil-dalil yang lain, maka ulama kita sudah berbeda pendapat. Nah, salah satu dalil yang dipegangi oleh Imam Malik, yaitu dalil yang disebut dengan amalu ahli Madinah. Apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Ya, asumsinya jelas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di akhir hidupnya selama 10 tahun kurang lebih tinggal di Madinah. Dan para sahabat juga lebih banyak yang tinggal di Madinah. Sehingga mestinya mereka lebih mengingat, lebih menjaga, lebih memelihara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga generasi setelahnya. Maka Imam Malik berpandangan, sekiranya puasa di bulan Syawal ini adalah puasa sunnah yang ditegaskan, maka tentu itu akan terjaga, terpelihara sampai pada generasi tabi'in. Akan banyak yang melakukan itu. Nah, faktanya Imam Malik tidak pernah menemukan ulama ahli ilmu di masanya di Madinah yang melaksanakan puasa Syawal ini. Itu alasan dari Imam Malik. Yang kedua, supaya puasa ini tidak dianggap sebagai puasa yang wajib. Sehingga perhatian kaum muslimin terhadap puasa Syawal itu menyetarai, menyamai dengan perhatiannya terhadap puasa Ramadan. Ini bentuk kehati-hatian dari para ulama. Nah, pendapatnya Imam Abu Hanifah tidak disebutkan di dalam kitab Subulus Salam ini, tapi pada penjelasan yang lain kita temukan Imam Abu Hanifah pun juga ternyata berpendapat bahwa puasa Syawal itu hukumnya makruh, meskipun dengan alasan yang berbeda. Alasannya supaya tidak ada kesan kita ingin menambah-nambah dari apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu misalnya Nabi melarang untuk mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. La tuqaddimu Ramadan bi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Supaya tidak ada kesan kita ingin mendahului dari apa yang Allah tetapkan. Begitu Ramadan berakhir, kita dilarang lagi untuk berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Ya, untuk menegaskan bahwa jangan kita menambah-nambah dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan dari kedua ulama tersebut. Nah, tapi sekali lagi banyak ulama kita dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, kemudian begitu juga dalam mazhab Hanabilah, kemudian pandangan dari para ulama Ahlul Bait yang menyatakan bahwa puasa Syawal ini hukumnya adalah sunnah. Lalu bagaimana cara memberikan jawaban terhadap apa yang dikemukakan oleh Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah tersebut? Wal jawabu, jawabannya adalah annahu ba'da subutin nafsi bidzalika la hukma li hadhihi ta'lilat. Setelah jelas adanya nas, adanya dalil yang berupa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi nilainya alasan-alasan yang dikemukakan tadi.
Karena jelas-jelas sudah ada nasnya, ada qaul, ada sabda perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ahsanu maqalahu Ibnu Abdul Bar. Innahu lam yablugh malikan hadzal hadis. Nah, dan alangkah bagusnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar. Beliau berkata bahwa hadis ini tidak sampai kepada Imam Malik. Jadi beliau menduga bahwa Imam Malik, semoga Allah merahmati beliau, tidak mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Ayyub Al Ansari. Nah, ini juga memberikan satu faedah ilmu kepada kita bahwa ulama itu bukan berarti harus mengetahui semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkadang ada perbedaan pendapat ulama kita. Salah satu faktornya adalah karena ada hadis yang diketahui sebagian ulama yang lain tidak mengetahui. Contohnya hadis ini. Contoh yang lain, misalnya diceritakan bahwa suatu hari Imam Ahmad ziarah kubur bersama dengan seorang muridnya Ibnu Qudamah, pengarang kitab Al-Mughni. Kemudian pada saat keduanya ziarah kubur, keduanya mendapati ada orang tunanetra yang membaca Al-Quran, tentu membaca lewat hafalannya di kuburan tersebut. Maka Imam Ahmad kemudian mengajak muridnya Ibnu Qudamah untuk meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Ibnu Qudamah kemudian bertanya, Imam, kenapa kita cepat sekali pulangnya? Imam Ahmad kemudian menjawab, apa kamu tidak melihat ada orang yang baca Quran di kuburan tadi? Saya lihat. Kata Imam Ahmad, inna qira'atal Quran indal qabri bid'ah. Sesungguhnya membaca Al-Quran di kuburan itu adalah bid'ah. Ini pendapat awalnya Imam Ahmad. Lalu kemudian Ibnu Qudamah bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang seorang ulama yang bernama Mubashir Al-Halabi? Kata Imam Ahmad, orangnya thiqah, dipercaya. Maka kemudian Ibnu Qudamah berkata, saya menerima hadis dari Mubashir Al-Halabi. Hadis itu diterima dari gurunya, Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Hadis itu diterima dari bapaknya sekaligus gurunya, Al-Ala bin Al-Lajlaj. Hadis itu diterima dari Abdullah ibnu Umar. Beliau berkata bahwa apabila ada salah seorang yang meninggal, idza mata ahadukum fala tahbisuhu, jangan ditahan-tahan. Wa asri'u bihi ila qabrihi, segera bawa ke kuburannya. Dan kalau sudah dikuburkan, faliyaqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab, bacalah di bagian kepalanya surah Al-Fatihah. Waliyaqra inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah, bacalah di bagian kakinya akhir-akhir surah Al-Baqarah. Nah, mendengarkan riwayat tersebut, maka Imam Ahmad kemudian berkata, oh kalau begitu jangan larang dia. Ya, karena ternyata ada riwayat. Ada sekian banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan kepada kita betapa ulama itu kemudian merevisi pendapat awalnya ketika disampaikan kepadanya satu hadis atau riwayat yang bertentangan dengan pendapat yang disampaikan tersebut. Nah, ini persoalan yang berikutnya, Pak. Selain tadi bahwa ulama itu berbeda pendapat juga dalam hal beberapa dalil ya yang tidak disepakati apakah itu dijadikan sebagai dalil atau tidak. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Sekali lagi kata Ibnu Abdul Bar, innahu lam yablugh malikan hadzal hadis, yakni hadis Muslim. Jadi hadis riwayat Muslim ini dari Abu Ayyub Al Ansari itu tidak sampai kepada Imam Malik, sehingga beliau berpandangan seperti itu. Maka kita bisa mengatakan pendapat yang rajih, yang kuat insyaallah bahwa puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Wa'lam anna ajra saumiha yahsulu liman samaha mutafarriqatan au mutawaliyatan. Ketahuilah bahwa pahala yang disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu seperti puasa sepanjang tahun, itu akan diperoleh baik oleh mereka yang melaksanakan puasa ini secara terpisah-pisah
ataupun yang melaksanakannya secara berturut-turut. 6 hari itu apakah dikerjakan berturut-turut atau dikerjakan secara terpisah-pisah, semua akan mendapatkan pahala yang sama. Wa man shamaha uqaibal 'id au fi asna'is syahr. Begitu juga baik oleh mereka yang melaksanakan puasa ini segera setelah hari raya Idul Fitri. Misalnya dia langsung puasa di hari kedua, hari ketiga, seterusnya. Ataupun yang melaksanakannya di pertengahan Syawal. Atau bahkan di akhir Syawal. Yang jelas, asalkan dia melaksanakan puasa ini di dalam bulan Syawal, maka pahala yang disebutkan di dalam hadis ini akan dia peroleh. Wa fi Sunan Tirmizi an Ibnu Mubarak annahu ikhtara ayyakuna sittata ayyamin min awal Syawal. Ya, sekalipun dalam kitab Sunan At-Tirmizi dari Abdullah Ibnu Al-Mubarak bahwasanya beliau lebih memilih agar 6 hari ini dilaksanakan di awal Syawal. Wa qad ruwiya an Ibnu Mubarak annahu qala man sama sittata ayyamin min Syawal mutafarrikan wa huwa jaiz. Ya, tapi beliau juga mengatakan bahwa siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal secara terpisah-pisah itu boleh. Ini lebih utama dilaksanakan di awal Syawal. Qultu. Lalu kemudian disebutkan wala dalil ala ikhtiyar kauniha min awal Syawal. Id man ata biha fi Syawal fi ayami sadaqa alaihi annahu atba'a Ramadan sittan min Syawal. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa melaksanakannya di awal lebih baik daripada di tengah, atau melaksanakannya berturut-turut lebih baik daripada melaksanakannya di secara terpisah-pisah. Semuanya sama saja. Karena begitu ada seseorang yang berpuasa 6 hari, baik di awal, di tengah, di akhir, atau dia melaksanakannya secara terpisah-pisah atau berturut-turut, dia sudah melaksanakan apa yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu puasa selama 6 hari di dalam bulan Syawal. Jadi semua boleh. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya, wa innama sabbahahuma bi siyamid dahri li annal hasanata bi asri amsalihah. Ramadan bi asharati ashhur. Wa sittan min Syawal bi syahrain. Kemudian di dalam hadis disebutkan seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Kenapa seperti itu? Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sehingga ketika ada yang puasa 1 bulan Ramadan, dia seperti berpuasa 10 bulan. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau ada yang berpuasa 6 hari, berarti dia seperti berpuasa 60 hari atau 2 bulan. Maka 10 bulan ditambah 2 bulan yang sama dengan 1 tahun. Nah, itulah alasannya sehingga Nabi menyerupakan orang yang berpuasa Ramadan lalu dia ikuti dengan puasa Syawal seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Walaisa fil hadisi dalilun ala masru'iyati siyamid dahr wa ya'ti bayanu fi akhir bab. Hadis ini bukan berarti menunjukkan disyariatkan puasa sepanjang masa. Ya, penjelasannya ada di akhir bab ini. Ini bagian dari bab tentang puasa total. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih panjang penjelasan dalam hadis ini, tapi lebih banyak yang berkaitan dengan aspek sanadnya. Selain itu, yang juga didiskusikan oleh ulama kita, tapi tidak diuraikan di dalam kitab Bulughul Maram ini adalah tentang hukum menjamak atau menggabungkan antara qadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Ini ulama kita beda pendapat. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Bagi yang tidak membolehkan alasannya ya, dalam hadis disebut siapa yang berpuasa Ramadan, berarti dia harus selesaikan puasa Ramadan. Puasa Ramadan tersendiri, kemudian puasa Syawal itu tersendiri. Dan tentu itu yang lebih baik. Ketika misalnya ada seseorang, terutama perempuan yang punya
utang puasa Ramadan, yang terbaik baginya adalah menyelesaikan utang puasa Ramadan itu secara tersendiri. Dan lebih baik lagi jika ia mendahulukan penyelesaian utang puasa Ramadan tersebut di bulan Syawal. Setelah itu, kemudian dia melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu yang ideal. Namun apabila kondisi ideal ini tidak bisa tercapai, misalnya karena sempitnya waktu, maka dia boleh saja untuk melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian mengqadha, mengganti utang puasa Ramadan. Berdasarkan kepada kaidah mendahulukan yang sempit waktunya daripada yang luas atau yang lapang waktunya. Nah, namun sebagian ulama yang lain membolehkan menggabungkan antara qadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Kaidah dasarnya seperti ini. Dan kaidah ini bisa digunakan dalam banyak persoalan. Ibadah itu ada yang sifatnya ibadah yang maksudah lidzatiha, ibadah yang dituju pada pokoknya. Ada juga ibadah yang ghairu maksudah lidzatiha, ibadah yang tidak dituju pokoknya. Dalam arti yang dituntut adalah terlaksananya ibadah tersebut. Contoh Pak ya, misalnya di hadis Nabi mengatakan, "Idza jaa ahadukum al-masjid," apabila ada salah seorang di antara kalian yang mendatangi masjid. Di riwayat yang lain disebutkan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid," apabila ada yang masuk masjid. Fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Janganlah ia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ketika masuk masjid itu adalah ibadah yang tidak dituju pokoknya. Maksudnya adalah yang terpenting ketika masuk masjid, salat dulu sebelum duduk. Salat apapun itu tidak mesti ditentukan secara khusus. Meskipun kalau waktunya lapang dan kita bisa salat sunnah tahiyatul masjid secara khusus, tentu itu yang terbaik. Tapi tidak mesti seperti itu. Ini namanya ibadah dari maksud dan lidzatiyah, tidak mesti diniatkan secara khusus. Beda misalnya dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka itu adalah ibadah maksudah yang mesti diniatkan. Ketika ada orang yang salat, dia niatkan bahwa salat itu adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu contoh yang berkaitan dengan salat. Begitu juga puasa. Misalnya Pak, puasa Arafah. Nah, itu memang mesti diniatkan bahwa besok saya mau puasa Arafah. Atau misalnya puasa nazar, mesti diniatkan besok saya mau puasa nazar. Atau pada puasa Ramadan, mesti diniatkan besok saya mau pada puasa Ramadan saya. Ini namanya ibadah yang maksudah lillahi. Tapi ada ibadah yang baru maksudah lillahi. Contoh, puasa Senin, puasa Kamis. Itu tidak mesti diniatkan bahwa saya mau puasa Senin, saya mau puasa Kamis. Yang terpenting adalah pada hari Senin berpuasa atau pada hari Kamis berpuasa. Jadi kalau ada yang di hari ini Pak, hari Kamis ini sekarang dia berpuasa, sekalipun dia tidak niatkan puasa Kamis, dia niatkan puasa apa saja pada hari ini, tapi tetap dia mendapatkan keutamaan berpuasa pada hari Kamis. Karena ini termasuk ibadah yang baru maksud dan lidzati. Jadi itu dulu pembagiannya, ada ibadah yang maksudah, lidzati, ada yang baru maksud dan lidzati. Nah, kaidah lanjutannya adalah kalau dua ibadah itu sama-sama ibadah yang maksudah lidzatiha, itu tidak boleh digabung. Kalau dua-duanya maksudah. Contoh, ada seseorang yang pernah bernazar kalau mendapatkan nikmat tertentu akan puasa 3 hari. Puasa nazar ini ibadah maksudah. Di saat yang bersamaan dia juga punya utang puasa 3 hari. Maka tidak boleh kemudian qada puasa Ramadannya digabungkan dengan puasa nazarnya. Tidak boleh dia puasa 3 hari dengan niat sekaligus saya ganti utang puasa saya juga laksanakan nazar. Tidak boleh. Karena ini dua-duanya adalah ibadah yang maksudah lillahihan. Tidak boleh untuk digabungkan. Tapi kalau misalnya ada dua puasa yang sifatnya ghairu maksudah lillahihan, itu boleh saja digabung. Contoh Pak, di bulan Syawal dia berpuasa di hari Senin, di hari Kamis, di hari Senin, di hari Kamis, di hari Senin, di hari Kamis. Maka sekaligus dia dapat keutamaan puasa hari Senin Kamis
dan dia juga dapat keutamaan puasa Syawal. Karena dua puasa ini adalah puasa yang ghairu maqsuda li dzatiha. Ya bisa digabungkan. Nah, yang berbeda ulama kita, kalau salah satunya termasuk yang maksudah, yang satunya ghairu maksudah. Contohnya tadi qada puasa Ramadan yang maksudah, sementara Syawal ghairu maksud. Bisa nggak digabungkan? Ulama berbeda pendapat. Tapi seorang guru kami di Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah, beliau berpendapat boleh digabungkan. Boleh digabungkan. Meskipun ada catatannya, tapi puasa pahalanya tidak sempurna. Pahalanya tidak sempurna. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka laksanakanlah secara terpisah. Kalau tak puasa Ramadannya tersendiri, kemudian puasa Syawalnya juga dilaksanakan secara tersendiri. Itu yang sempurna. Hanya jika kita tidak bisa mencapai yang sempurna tadi, ya tidak apa-apa. Misalnya ada seorang perempuan, dia punya utang puasa yang relatif banyak, dan dia juga mungkin akan kesulitan untuk menggantinya di luar bulan Syawal, maka boleh-boleh saja untuk menggabungkan antara qada puasa Ramadan dengan puasa Syawal tersebut. Pada akhirnya jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, perbedaan-perbedaan pendapat dalam persoalan fikih seperti ini adalah perbedaan yang sering kita jumpai, dan ini menunjukkan pada kita keluasan dalam melaksanakan ajaran agama. Saya kira itu komentar kajian kita di subuh ini. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustaz, beberapa hari yang lalu saya sempat buka-buka medsos, ada ulama yang mengatakan ada sholat pada bulan Syawal, sholat utakah namanya, sholat utakah. Jadi mohon penjelasannya Ustaz, apa itu sebenarnya sholat utakah? Sholat yang di bulan Syawal katanya. Apakah hadisnya sahih atau memang? Kalau secara fikih kita tidak jumpai salat sunnah utakah itu di kitab-kitab fikih. Salat itu dikemukakan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Ghunyah, dalam kitab Al-Ghunyah. Tapi salat ini sama sekali tidak dikenal di dalam kitab-kitab fikih. Karena itu saya secara pribadi tidak menyampaikan tentang salat sunnah. Tapi kalau ada yang mau melaksanakan silakan. Saya sampaikan bahwa dasarnya itu di dalam kitab Al-Ghunyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan juga tidak dijumpai hadis-hadis yang sahih yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salat sunnah utakah itu. Maka silakan coba kita buka-buka kitab-kitab fikih yang manapun menjelaskan tentang salat-salat sunnah, kita tidak jumpai. Tapi bukan berarti saya larang, saya silakan. Dasarnya itu ada di kitab Al-Ghunyah atau kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin sebatas itu. Allah. Seorang wali. Ya, cukup mungkin deh. Ada. Baik, kita tutup. Azza kulli yang besar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
ربنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل قولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.